Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan letusan Gunung Krakatau. Sejarah singkat Gunung Krakatau. Krakatau sebenarnya merupakan kompleks pegunungan vulkanik aktif yang berada di tengah laut. Gunung Krakatau ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, yang dikenal dengan nama Krakatau Purba. Gunung Krakatau Purba diperkirakan memiliki tinggi 2000 mdpl dengan diameter hingga 11 km yang terletak di tengah laut. Konon, letusan Krakatau Purba sangat dahsyat hingga dampaknya memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera dan mempengaruhi hingga ke beberapa belahan dunia serta memusnahkan beberapa peradaban. Setelah letusan yang maha dahsyat ini, Gunung Krakatau Purba dengan menyisakan kaldera atau kawah besar yang ada di bawah laut. Tapi kawah tersebut membentuk 3 pulau vulkanik, yaitu Pulau Rakata, Pulau Panjang, dan Pulau Sertung. Setelah itu lahirlah Gunung Krakatau. Waktu terjadinya letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau telah beberapa kali menorehkan sejarah letusan, baik itu erupsi kecil maupun yang dahsyat. Erupsi dahsyat yang dialami oleh Gunung Krakatau terjadi pada tahun 1883, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 28 Agustus 1883. Letusan ini didengar oleh penduduk di dunia dan terdengar hingga ke benua lain. Riwayat penduduk letusan Gunung Krakatau sebelum juga pernah terjadi pada tahun 416 gunung sebelum Masehi, yang diikuti oleh letusan pada abad ketiga, 9, 10, 11, 12, 14, 16, dan 17. Letusan dahsyat sebenarnya terjadi pada gunung yang sama, namun pada saat itu peradaban manusia masih sedikit, dan letusan dahsyat lainnya terjadi pada tahun 1883. Pada saat itu populasi manusia sudah agak padat sehingga korban yang terkena pun mencapai lebih dari 36.000 jiwa. Bahkan tsunami yang terjadi tercatat sebagai tsunami terdahsyat di Samudra Hindia hingga tanggal 26 Desember 2004. Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 ini terjadi selama 3 hari, yakni 26 sampai 28 Agustus 1883. Namun tanda-tandanya terlihat sejak bulan Mei, tidak hanya berujung pada 28 Agustus saja, namun letusan ini juga memiliki ekor hingga Februari 1884 pada tanggal 26 Agustus 1883. Tersebut letusan dahsyat beruntun terjadi 4 kali, yaitu pukul 5.30 berasal dari bagian gunung Perbuatan, pukul 6.44 berasal dari bagian gunung Danan, pukul 10.02, pukul 10.41. Masing-masing letusan tersebut menimbulkan tsunami yang rata-rata tingginya mencapai 30 meter. Tempat terjadinya letusan. Gunung Krakatau merupakan gunung yang berada di tengah laut, tempatnya di Selat Sunda. Selat Sunda merupakan selat yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi apabila kita menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bekahuni dan sebaliknya, kita akan melihat beberapa gunung api, salah satunya adalah Gunung Krakatau ini. Dampak letusan Gunung Krakatau. Ada pun beberapa dampak yang kemungkinan bisa ditimbulkan apabila Gunung Krakatau ini meletus, antara lain: 1. Tsunami Selat Sunda. 2. Runtuhnya pulau-pulau kecil di sekitar Krakatau. 3. Rusaknya bangunan di pulau sekitar Krakatau. 4. Banyaknya korban jiwa. 5. Hujan abu panas yang membunuh ribuan orang. 6. Perubahan iklim global, suhu bumi turun hingga 1,2 derajat Celcius. 7. Langit di seluruh dunia menjadi gelap bertahun-tahun. 8. Abu yang ada membuat fenomena matahari terbenam yang luar biasa. 9. Bulan tampak berwarna biru dan kadang kehijauan. 10. Tanah menjadi subur. Dampak letusan Gunung Krakatau. Adapun beberapa dampak yang kemungkinan bisa ditimbulkan apabila Gunung Krakatau ini meletus, antara lain: 1. Tsunami Selat Sunda. 2. Runtuhnya pulau-pulau kecil di sekitar Krakatau. 3. Rusaknya bangunan di pulau sekitar Krakatau. 4. Banyak korban jiwa. 5. Hujan abu panas yang membunuh ribuan orang. 6. Perubahan iklim global, suhu bumi turun hingga 1,2 derajat Celcius. 7. Langit
di seluruh dunia menjadi gelap bertahun-tahun. 8. Abu yang ada membuat fenomena matahari terbenam yang luar biasa. 9. Bulan tampak berwarna biru dan kadang kehijauan. 10. Tanah menjadi subur. Upaya mengatasi letusan Gunung Krakatau yang dilakukan sebelum erupsi. 1. Sadar jarak dan level kawasan lokasi rumahmu dengan gunung berapi. 2. Tetap memantau berita tentang status gunung berapi yang berada di dekat tempat tinggalmu. 3. Mempelajari tahapan proses gunung berapi ketika akan meletus sehingga kamu lebih siaga dan tahu kapan harus mengevakuasi diri. 4. Simak dan ikuti arahan dari petugas berwenang tentang status dan radius aman dari puncak gunung berapi. 5. Abaikan jalur-jalur evakuasi dan tempat perlindungan yang biasanya sudah ditentukan oleh pihak berwenang. Menyiapkan segala keperluan penting sebelum terjadi letusan. Makan, minum, uang tunai, dan obat-obatan P3K. Senter dan radio yang menggunakan baterai ekstra, pakaian hangat atau selimut, masker, kantung tidur, dan keramas dalam satu tas ransel agar bisa langsung dibawa saat proses evakuasi. 7. Gunakan masker sekali pakai, pilih yang kerapatannya tinggi serta siapkan juga kacamata perlindungan. Saat gunung berapi meletus. 1. Patuhi perintah evakuasi dari pihak berwenang. Tinggalkan tempat yang tidak aman, segera menuju ke titik kumpul, jangan bandel untuk tidak mengikuti petunjuk yang justru dapat merugikan diri sendiri. 2. Hindari arah angin yang searah dan abu vulkanik agar tidak terkena hujan abu. 3. Hindari daerah yang lereng gunung, sungai, aliran lahar, dan lembah yang dapat berisiko terkena material dari gunung berapi. 4. Pakailah masker, pakaian tutup, topi, kacamata perlindungan jika kondisi mendesak. Tak ada masker, pakai kain basah untuk menutupi mulut dan hidung agar terhindar dari hirupan debu vulkanik. 5. Hindari menggunakan lensa kotak. 6. Tetap berlindung di tempat aman, jangan beraktivitas di luar dalam waktu lama. 7. Tetap dan pantau keluarga untuk tetap bersama saat evakuasi. Yang dilakukan setelah erupsi. 1. Pantau perkembangan kondisi terkini lewat radio. 2. Hindari tempat yang terkena hujan abu vulkanik karena partikel-partikel dari abu tersebut dapat merusak paru-paru. 3. Hindari aliran sungai saat baru selesai erupsi gunung berapi. 4. Saat kondisi telah aman, mulailah membersihkan atap rumah dari abu vulkanik. Karena jika tertimbun di atap dapat menjadi beban tambahan yang dapat berisiko merubuhkan rumah. Lakukan dengan hati-hati. 5. Hindari menyalakan AC jika ruangan rumah belum bersih dan dari abu vulkanik. Mesin mobil dapat rusak jika terkena paparan abu vulkanik. Sebisa mungkin menggunakan kendaraan lain saat keluar rumah. 6. Tetaplah waspada, pentingkan keselamatan dari dan keluarga. Siapkan fisik dan mental, lakukan segala persiapan dengan matang sebelum bencana datang. Karakteristik Gunung Krakatau. Gunung Krakatau merupakan sebuah gunung api yang khas karena memiliki memori tersendiri. Bagi masyarakat Indonesia khususnya yang berada di sekitar Selat Sunda, gunung ini memiliki beberapa karakteristik yang khas. Antara lain sebagai berikut. 1. Terletak di tengah laut. Lebih tepatnya di Selat Sunda karena berada di tengah-tengah laut, maka sebagian badan gunung ini berada di bawah permukaan air laut, dan karena tingginya maka bagian atas lah yang muncul di permukaan laut. 2. Gabungan dari 3 gunung. Gunung Krakatau ini terbentuk dari 3 gunung lainnya, yakni Gunung Danan dan Gunung Perbuatan yang tumbuh di sekitar Gunung
Krakatau, pulau vulkanik yang tumbuh akibat dari letusan Gunung Krakatau purba. Ketiga gunung tersebut menyatu manja di gunung yang lebih besar dan dinamakan Krakatau. Material yang terkandung dalam Gunung Krakatau. Material yang dimiliki oleh Gunung Krakatau tidak begitu jauh berbeda dengan gunung-gunung api lainnya di Indonesia. Beberapa material yang dimuntahkan oleh Gunung Krakatau pada saat erupsi dahsyatnya pada tahun 1883 antara lain adalah abu vulkanik, batu apung pijar karena masih panas, lumpur panas. Nah, itulah beberapa material yang tersimpan di perut Gunung Krakatau yang dimuntahkan pada tahun 1883. Material-material tersebut berada di perut Gunung Krakatau yang berada di bawah laut. Penyebab letusan Krakatau. Gunung Krakatau setelah letusan dahsyat pada tahun 1883 memang telah menurunkan aktivitasnya. Yang lebih aktif sekarang adalah anak Gunung Krakatau yang terus tumbuh. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan apabila Gunung Krakatau bisa meletus lagi. Ada beberapa hal yang kemungkinan bisa menjadi penyebab meletusnya Gunung Krakatau, yaitu 1. Gempa bumi dasar laut, longsiran material di bawah laut, aktivitas tektonik bawah laut. Jelaskan bagaimana proses dari vulkanisme. Vulkanisme adalah proses yang berhubungan dengan aktivitas gunung api aktif, yakni pergerakan magma dari dalam litosfer yang menerobos ke lapisan atasan atau sampai ke permukaan bumi. Adapun magma adalah batuan cair atau semi cair yang terapung dalam ruang di bawah kerak bumi yang disebut kamar magma. Magma yang keluar hingga mencapai permukaan bumi disebut lava. Di dalam litosfer, magma tertampung dalam kamar magma yang memiliki kedalaman bervariasi di dalam bumi. Magma dapat bergerak naik karena memiliki suhu yang tinggi sehingga memiliki cukup energi untuk mendorong batuan yang berada di atasnya. Semakin dalam kamar magma, maka energi yang diperlukan untuk mendorong batuan di atasnya akan semakin besar sehingga letusan yang terjadi akan semakin kuat. Lama terjadinya aktivitas gunung api tergantung pada volume magma yang terkandung dalam kamar magma. Jelaskan pengaruh vulkanisme dalam kehidupan. Dampak positif. 1. Material yang dikeluarkan gunung berapi dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. 2. Pembekuan magma menjadi mineral dan bahan galian yang bermanfaat bagi manusia seperti intan, timah, tembaga, belerang, dan batu apung. 3. Udara yang sejuk dan pemandangan pegunungan yang indah dapat menjadi daya tarik wisata. 4. Uap yang dikeluarkan dari gejala panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. 5. Hutan di lereng gunung mampu menahan erosi dan menyimpan air hujan. Dampak negatif. 1. Material erupsi gunung api dapat merusak daerah-daerah yang dilaluinya. 2. Lahar dingin menyebabkan sungai menjadi dangkal sehingga dapat menyebabkan banjir. 3. Material ekshalasi berupa gas beracun berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya.